Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Riani Rahmawati. Kali ini kita akan belajar tentang pengetahuan dasar geografi kelas 10. Geografi seperti yang kalian ketahui identik dengan peta, di mana selalu menjawab pertanyaan di mana. Kamu berasal dari mana? Kamu dari mana saja? Peristiwa yang terjadi ledakan kemarin itu di mana ya? Apa sih yang meledak? Ya, geografi tidak hanya menjawab tentang kata atau pertanyaan di mana, tapi banyak hal yang bisa dijawab melalui geografi. Mari kita lebih mengenal geografi melalui tokoh-tokohnya terlebih dahulu. Ada Eratosthenes, Ptolemeus, Immanuel Kant, Bintaro, dan Imade Sandi untuk yang ada di Indonesia. Mari kita kaji satu persatu pengertian geografi menurut para ahli tadi. Menurut Eratosthenes, geografi adalah penulisan atau penggambaran mengenai bentuk muka bumi. Sedangkan menurut Immanuel Kant, geografi adalah ilmu yang objek studinya adalah benda-benda, hal-hal atau gejala-gejala yang tersebar dalam wilayah di muka bumi. Cakupan geografi menurut Immanuel Kant jauh lebih luas dibanding Eratosthenes. Sedangkan Bintaro, cakupannya jauh lebih luas lagi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan kausal gejala-gejala di permukaan bumi, baik yang bersifat fisik maupun yang menyangkut kehidupan manusia, serta permasalahan melalui pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, dan regional yang digunakan untuk kepentingan program, proses, dan keberhasilan pembangunan. Di banyak pengertian geografi menurut beberapa ahli. Tetapi, para ahli geografi Indonesia berkumpul dalam seminar lokakarya di Semarang tahun 1988 dan merumuskan satu pengertian baru, yaitu geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang ke lingkungan, kewilayahan dalam konteks keruangan. Kata kuncinya di sini adalah persamaan dan perbedaan fenomena geosfer sebagai objek studinya. Kita akan belajar nanti. Dan sudut pandang ke lingkungan, kewilayahan, dan konteks keruangan itu kata kuncinya. Sehingga perkembangan ilmu geografi semakin tahun semakin berkembang. Dari abad ke-6 sebelum Masehi, saat Yunani kuno, geografi itu hanya sebatas mitologi, cerita-cerita zaman dulu. Saat geografi membicarakan tentang alam dan berbagai aspek kehidupan di permukaan bumi. Salah satunya adalah penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Hingga ke abad ke-18, geografi sudah mulai modern, di mana masa ini kajian ilmu geografi tidak hanya tentang alam saja, tetapi juga tentang manusia. Karenanya, paham geografi mulai bermunculan. Setidaknya ada dua paham, yaitu paham fisis determinisme dan paham posibilisme. Paham fisis determinis menyatakan bahwa faktor-faktor geografi atau alam sering memainkan peranan yang dinamik dalam perkembangan kebudayaan manusia. Berarti dalam alam tidak memainkan peranan yang pasif. Intinya adalah alam membentuk kebudayaan manusia atau manusia dipengaruhi oleh alam. Contohnya, kenapa orang Eskimo menggunakan baju yang tebal? Ya karena alamnya dingin. Yang kedua, berkebalikan dengan paham fisis determinisme, paham posibilis menyatakan bahwa hampir semua praktik kebudayaan yang spesifik tidak dengan logis dikembalikan langsung pada alam sebagai habitat geografi semata, melainkan manusia yang memegang peranan dalam menentukan kebudayaannya. Di sini berkebalikan. Jadi, kalau di sini manusia yang mengubah dan memegang kendali akan alam. Kalian mana? Kita masuk ke ruang lingkup geografi. Geografi telah membatasi bidang telaahnya, ada lingkungan dan kehidupan manusia. Di lingkungan alam, topiknya berkaitan dengan
peralirannya, iklim, tanah, vegetasi alami. Sedangkan untuk kehidupan manusia berkaitan dengan topik aktivitas ekonomi penduduk, pemukiman, organisasi sosial masyarakat. Kita kembali ke pengertian geografi menurut Semlock, bahwa kata kuncinya adalah fenomena geosfer inilah yang menjadi objek studi geografi. Jadi, objek studi geografi ada dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah gejala-gejala yang terdapat dan terjadi di permukaan bumi. Ada 5 hal yang dipelajari di geografi atau objek material geografi, yaitu litosfer, hidrosfer, dan atmosfer dengan penekanannya pada antroposfer sebagai makhluk yang paling berperan di dalamnya. Biosfer adalah makhluk hidup, salah satunya adalah antroposfer. Sedangkan objek formal adalah cara pandang atau cara berpikir terhadap gejala yang ada di permukaan bumi. Cara pandang geografi adalah keruangan yang akan membantu menjawab pertanyaan apa, di mana, mengapa, siapa, dan bagaimana cara menyelesaikan masalah. Banyak ilmu yang menunjang geografi, di antaranya adalah geologi, geomorfologi, oseanografi, astronomi, klimatologi, meteorologi, hidrografi, biografi, paleontologi, antropologi, geografi politik, demografi, dan masih banyak yang lainnya.